Jumpa lagi Sobat Rasmi As-Siddiqi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Makkah. Simak di sini kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahirannya hingga peristiwa yang dialaminya pada masa itu. Informasi mengenai kapan Nabi Muhammad lahir dapat disandarkan pada keterangan dari sejumlah hadits. Salah satunya dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. ولد رسول الله يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. Artinya, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Dikutip dari Ifsyah Hamasah dalam buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh seorang ibu mulia bernama Aminah. Di kemudian hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai panutan bagi seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya sebagai penutup para nabi dan rasul. Setelahnya, tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat kelahiran. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan peristiwa luar biasa. Pada saat itu, Abraha dan pasukannya bermaksud menyerang Ka'bah, namun usaha mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujan batu dari neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil. Sebab peristiwa itulah, tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah, merupakan pemimpin dari Bani Surah. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy, sebagaimana diceritakan oleh Abul Hasan Al-Ali Hasani An-Nadwi melalui tulisannya yang berjudul Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad. Namun, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Lantaran Abdullah meninggal dunia, sedangkan Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang mengandung beliau. Ketika itu, ia telah menyaksikan tanda-tanda dan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa anaknya memiliki kemuliaan. Dikisahkan dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham karya Ibnu Hisham, kisah kelahiran Nabi Muhammad berlanjut saat sang ibu, Aminah, mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Sejarawan menyebut, Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad. Agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Badui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum dipengaruhi bahasa asing. Dengan demikian, anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialek Arab yang asli serta fasih, tulis Moenawar Halil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihabiskan di perkampungan Bani Sa'id yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur. Kambing-kambing menghasilkan banyak susu, sehingga penduduk lain di perkampungan pun berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah As-Sadiyah." Halimatus Sadiyah menjadi ibu susuan Rasulullah yang begitu terkenal dalam sejarah karena berbagai peristiwa menakjubkan turut menghiasi masa-masa itu. Halimatus Sadiyah mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Kisah masa kecil Nabi Muhammad saat dadanya dibelah. Menurut Sirah Nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, saat itu, sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seharusnya dipulangkan kembali ke keluarganya karena masa menyusuinya telah berakhir.
Namun, Halimah mengajukan permohonan kepada ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah, agar dia diizinkan untuk terus merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lama. Halimah merasa bahwa keluarganya mendapatkan berkah sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka, dan permohonannya disetujui oleh Aminah. Suatu hari, peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil sedang bermain dan menggembala kambing dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya. Tiba-tiba, dua orang laki-laki berpakaian putih mendekatinya dan membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat yang agak jauh dari tempatnya menggembala. Saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil ditinggalkan sendirian ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekal makanan. Ketika anak-anak Halimah kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di mana-mana, namun melihat peristiwa besar saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlari ke rumah untuk memberitahu Halimah dan suaminya. Mereka bergegas mencari Nabi Muhammad dan menemukannya duduk seorang diri di dekat sebuah rusun. Halimah bertanya mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana seorang diri, dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dua orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata adalah malaikat Jibril yang membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan sesuatu dari hatinya, dan berkata bahwa itu adalah bagian setan dalam dirinya. Hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas yang diisi dengan air zam-zam untuk dibersihkan, lalu para malaikat mengembalikannya ke tempatnya semula. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi peristiwa pertama sebelum peristiwa Isra Miraj dan sebelum menerima perintah sholat 5 waktu. Bekas luka akibat jahitan dapat dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu yang menyaksikan kondisi dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan tulisan dalam buku Al-Kalb, kajian saintis dalam Al-Quran, peristiwa pembersihan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung makna kelapangan dada, yang memungkinkan kemampuan menerima, menemukan kebenaran, hikmah, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan kesalahan, seperti yang tercantum dalam surah Taha ayat 25 dan Az-Zumar ayat 22. Kisah masa kecil Nabi Muhammad saat ibu dan kakeknya wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa'a. Alhasil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah, seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun, seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, beliau yang masih berusia 8 tahun itu kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek, Abdul Muthalib. Pengasuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Talib, mengingat Abdullah dan Abu Talib adalah saudara si ibu. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Nabi Muhammad yang telah kehilangan 3 orang terkasih akhirnya tinggal bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib dikenal sangat dermawan meskipun hidup serba kekurangan.
Bersama pamannya, Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam hingga sukses menjalankan bisnisnya. Di tengah perjalanan bisnisnya, Nabi Muhammad dipertemukan dengan seorang rahib bernama Nastur, yang mengungkapkan adanya keistimewaan dalam dirinya. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang mempunyai budi pekerti baik. Sepulangnya dari negeri Syam, Rasulullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dan dikaruniai 3 putra dan 4 putri. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul terjadi tepat pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Rasulullah pun mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Hingga turun surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruhnya berdakwah dengan terang-terangan secara lisan. Sejak saat itu, Rasulullah terus melanjutkan dakwahnya menyebarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.